Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini ada kulkas LG inverter. Ini LG inverter ya. Ini ada bacaan LG inverter. Nah, kemudian untuk kulkas LG inverter ini 3 tahun atau 4 tahun yang lalu udah pernah saya servis teman-teman, dan sekarang ini kembali tidak dingin ya. Ini guys sebelum saya konten ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan coba cek dan analisa pada kulkas LG inverter ini. Untuk kipas ini semuanya nyala, kemudian tidak ada pengeblokan bunga es juga. Kemudian jika terjadi seperti ini, nggak ada pengeblokan, kipas nyala, berarti di bagian kipas, sensor defrost, pengaturan suhu dan lain-lain sebagainya itu nggak ada masalah teman-teman ya. Nanti kita akan coba cek apakah ada kedipan error di bagian PCB inverternya, atau ada kerusakan di bagian yang lainnya, atau ada kebocoran yang lainnya teman-teman ya. Kita nggak tahu. Jadi ini kita akan coba cek di bagian PCB inverternya di kulkas ya teman-teman ya. Oke, jadi ini di belakang kulkas LG inverter ini. Nah, di bagian belakang bawah ini terdapat satu buah PCB inverter yang mengatur keseluruhan dari sistem kulkas LG inverter ini. Jadi, semua kerusakan pada kulkas LG inverter ini itu terdeteksi ya. Terdeteksi nanti akan muncul kedipan error ya. Jadi kedipan error ini menandakan bahwa ada kerusakan di bagian entah itu di bagian kipas, entah itu ada di bagian sensor defrostnya, itu akan muncul kedipan berapa kali ya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah ada kedipan error, di sini kan ada lampu LED satu dan juga dua ya. Ini ada LED kedua, tinggal kalian baca saja teman-teman ya. Nah, tinggal kalian baca apakah ada kedipan 3 kali, 4 kali, 6 kali, sampai 2 kali dan lain sebagainya. Itu ada keterangan juga. Jadi kalian nggak usah nyari-nyari, tinggal kalian melihat ataupun eh, membaca kedipan error tersebut. Kemudian untuk lab satu juga sama ya teman-teman ya. Ada keterangan juga di sini. Jadi ini lebih mudah juga teman-teman ya. Oke, karena di sini nggak ada kedipan LED sama sekali dan juga ini belum juga nyala teman-teman ya. Kalau yang bagian sebelah kiri ini LED pertama teman-teman ya. Itu ada tulisan LED. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini ada LED kedua. Jadi ada dua LED nanti akan kedip-kedip ketika ada kerusakan di bagian kompresor ataupun yang lainnya lah. Itu tinggal kalian lihat aja di bagian diagram teman-teman. Dan yang satu lagi ini yang nggak bisa terdeteksi di bagian PCB itu yaitu jika terjadi kebocoran freon. Itu nggak ada kedipan error sama sekali teman-teman ya. Biasanya untuk kulkas LG inverter, Samsung itu biasanya terjadi ada kebocoran di bagian mana di bagian pipa kondensor yang ada di bawah teman-teman. Dan ini 4 tahun ataupun 3 tahun yang lalu lah. Ini ada kebocoran di bagian pipanya. Jadi ini saya sambung, saya las kembali. Dan sekarang apakah eh, ada kebocoran lagi atau tidak teman-teman ya? Karena ini hanya di solasi aja ya, solasi bakar selangnya supaya nggak karatan. Itu aja sih sebenarnya. Dan harusnya ini apa namanya pakai pipa tembaga lah. Itu lebih kuat ya teman-teman ya. Oke, jadi ini nggak ada kedipan R sama sekali, entah itu di bagian LED kedua maupun di LED ke satu teman-teman. Dan ini ada juga mode tes ya. Nanti kita akan bahas di video yang lainnya untuk mode-mode tes ya, bagaimana cara tesnya. Oke, jadi untuk mesin kompresor ini sudah nyala ataupun sudah hidup ya. Kita tunggu apakah ada kedipan error 6 kali ataupun 7 kali ya. Karena untuk kedipan error 6 kali ataupun 7 kali itu mengarah ke bagian mesin kompresor, bisa juga mengarah ke bagian PCB inverternya teman-teman. Nah ini sudah nyala ya. Ini sudah nyala untuk mesin kompresor, tapi kulkasnya tetap nggak dingin ya. Kalau misalkan kompresor semuanya udah nyala, kemudian nggak ada kerusakan, nggak ada kedipan, ini berarti ada kerusakan di bagian pipa freonnya teman-teman. Ada kebocoran atau apalah, atau korosi atau apa ya, kita nggak tahu.
Oke, sekarang kita akan coba cek ya di bagian pipa-pipa karena di sini nggak ada kedipan error sama sekali ya. Nah, biasanya terjadi di bagian pipa kondensor yang di bawah ini teman-teman, atau di bagian pipa kapiler ya, atau pipa filternya yang menuju ke pipa kondensor teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba potong di bagian pipa hisapnya terlebih dahulu. Oke, jadi ini saya siapkan alat potong ya untuk pipa hisapnya, dan nanti setelah kita potong kita press ya, apakah ada apakah ada kebocoran di bagian kondensor atau tidak, karena kalau nggak dipotong seperti ini nggak bisa menghisap udara ya teman-teman. Jadi perlu kita potong. Ini kita potong, nanti kita lihat di bagian kondensor. Kalau misalkan ada kebocoran di bagian kondensor yang bawah, kita ganti dengan pipa tembaga sama seperti kulkas video sebelumnya yang udah pernah saya ganti untuk pipa kondensor yang bawah teman-teman. Oke, udah semakin kenceng ya untuk suara mesin kompresor. Dan sekarang kita akan coba tutup ya. Dan untuk menutup mesin kompresor inverter kulkas 2 pintu ini jangan terlalu lama. Kalau misalkan terlalu lama, dia mesin kompresor akan protek karena dia mendeteksi arus yang cukup tinggi. Makanya dia akan protek ataupun mati. Nah, kemudian ini ya, kita akan coba cari di bagian kondensor, di bagian yang menuju ke filter juga teman-teman ya. Nah, ini kita akan coba cek ya. Nah, ini kayaknya ada kebocoran nih teman-teman. Nah, ini ada bocor. Nah, ini biasanya ini ada korosi ya teman-teman, ada korosi. Nah, nanti kita akan coba lepas dulu untuk di bagian filternya teman-teman ya. Nah, ini nggak ada rembesan loh padahal teman-teman ya, harusnya kan ada rembesan oli. Tapi ini kan keburu udah dimatikan ya teman-teman. Oke, sekarang kita lepas dulu untuk filternya. Nah, untuk memastikannya seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, semakin besar lubang dari kondensor ini ya. Nah, di bagian samping sini, bagian belakang ya. Nah, ini besar banget. Nah, nanti kita akan coba shock ya. Kita coba shock, kita sambung kembali. Nah, sepertinya ini ya, ini cukup kenceng banget ya. Ini korosi nih teman-teman. Oke, jadi ini kita sambung aja, kemudian kita amplas lagi untuk di bagian pipa kondensor ya. Oke, seperti ini. Nah, ini udah kelihatan. Dan kalau misalkan udah kelihatan seperti ini, itu kita plasing di bagian evaporator, kemudian kita plasing di bagian kondensor, baru pemasangan filter dan juga pengisian freonnya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Dan untuk pengisian freon itu menggunakan R600, kurang lebih paling mentok tuh rata-rata di 5 PSI lah teman-teman ya. Itu udah maksimal banget. Nanti kita akan coba cek hasilnya seperti apa ya. Oke, jadi ini kita potong dulu, kita sok lagi, kita amplas lagi, baru kita las dan lakukan pengisian freonnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini udah saya pasang ya untuk di bagian pipa shock, saya shock kembali, kemudian filter juga, dan pastikan untuk pengelasan nggak ada yang bocor sedikit pun ya teman-teman ya. Kemudian di bagian pipa hisap ini saya shock teman-teman ya, saya shock menggunakan pipa yang lebih besar teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita isi, ini saya akan coba lihat hasilnya teman-teman ya. Oke, jadi ini sampai embun nih teman-teman ya, sampai keluar asap lah teman-teman ya. Dan setelah seperti ini, ketika sudah keluar asap seperti ini, itu di tekanan 0 PSI, itu kalian tambahkan sedikit, baru kalian udahi aja teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk di bagian bawah ini sudah dingin teman-teman ya.
tinggal kita atur aja, kita fullkan teman-teman. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman untuk memperbaiki kulkas LG inverter ataupun cara menganalisa, cara mengetahui kerusakan pada kulkas LG inverter ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.